Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaliza Nur Fajrina dari KM 4604 dengan NIM 15022230046. Di sini sekarang saya akan menyampaikan materi komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antar orang-orang yang memiliki persepsi budaya dan sistem simbol yang berbeda dan merujuk pada komunikasi antar dua individu dan di antara individu dan kelompok yang memiliki latar belakang yang berbeda. Budaya sendiri diteruskan dari generasi ke generasi melalui suatu komunikasi karena budaya merujuk pada sebuah gaya hidup sekelompok orang yang terbilang relatif unik, yang terdiri dari nilai-nilai kepercayaan, artefak, cara berperilaku, dan cara berkomunikasi. Budaya sangat penting untuk dipelajari karena orang pada masa kini lebih sensitif terhadap perbedaan budaya. Adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan politik juga menjadi salah satu alasan mengapa mempelajari budaya itu penting. Selain itu, adanya perubahan demografi dan penyebaran teknologi juga menjadi alasan pentingnya mempelajari budaya. Perbedaan budaya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada power distance atau jarak kekuasaan, yang kedua ada budaya maskulin dan feminim, yang ketiga ada individual dan kolektif, dan yang keempat adalah budaya konteks tinggi dan konteks rendah. Power distance atau jarak kekuasaan sendiri merupakan membagi budaya berdasarkan bagaimana suatu budaya ini memandang suatu kekuasaan. Power distance terbagi menjadi 2, high power distance dan low power distance. High power distance sendiri ini berdasar pada simbol kekuatan. Kekuasaan dipusatkan pada sedikit orang, menghormati wewenang atau kekuasaan yang mana wewenang atau kekuasaannya ini bersifat diinginkan dan menguntungkan. Dan juga kekuasaan ini bersikap tegas dan berhadapan langsung dipandang negatif. Sedangkan low power distance, kekuasaannya lebih didistribusikan ke seluruh penduduk. Suatu kekuasaan perlu diragukan dalam low power distance, kurang menggunakan simbol-simbol kekuatan, dan adanya persamaan hak atau egalitarian. Selanjutnya ada budaya maskulin dan feminim. Perbedaan budaya maskulin dan feminim ini didasarkan atas sifat yang paling banyak muncul di dalam cara berpikir maskulin atau laki-laki dan feminim atau perempuan. Perbedaan ini bukan tentang perbedaan jenis kelamin, tetapi tentang bagaimana cara berpikir dari masing-masing individu. Maskulin sendiri biasanya laki-laki dipandang tegas dan kuat. Orientasinya berbasis pada kesuksesan material. Orang dinilai berdasarkan tampilannya. Hubungan atau pergaulan lebih pada ketegasan dan ambisi, persaingan, konflik dikonfrontasikan secara langsung, dan adanya strategi menang kalah dalam suatu konflik. Organisasinya menekankan pada persaingan dan sifat agresif, dan reward pekerja berdasarkan pada kontribusi atau prestasi kerja yang didapatkan. Sedangkan feminim sendiri adanya penekanan pada kualitas hidup, sosialisasi rendah hati, sopan, kesetaraan gender, adanya perasaan belas kasihan, dan suportif. Feminim juga menekankan pada kedekatan suatu hubungan kompromi dan perundingan dalam menyelesaikan suatu konflik, adanya persetujuan, dan win-win solution. Feminim juga menekankan rasa simpati terhadap orang-orang yang kekurangan dan menghargai sesama. Selanjutnya ada individual dan kolektif, yaitu perbedaan dalam cara berpikir, yang mana berpikir berdasarkan cara berpikir individualis dan kolektif. Individualis sendiri ini memiliki nilai-nilai kekuasaan, prestasi, dan hedonisme. Selain itu, individualis juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri, memiliki pemikiran bahwa sukses itu diukur oleh keunggulan di atas anggota atau orang lain, senang mempertahankan kompetisi. Dalam individualis juga terdapat perbedaan yang jelas antara pimpinan atau pemimpin dan anggota. Adanya orientasi pada diri sendiri, mengutamakan kehormatan individu, unik dan bebas, reward berdasarkan persamaan hak atau equity. Sedangkan kolektivis ini memiliki nilai-nilai kedermawanan, tradisi, dan harmoni, adanya tanggung jawab pada seluruh anggota kelompok. Menurut cara berpikir kolektivis ini sukses diukur oleh kontribusi terhadap keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Jadi jika ada kegagalan, maka kegagalannya tersebut akan ditanggung oleh kelompok. Mendukung kerjasama, kepemimpinan dibagi dan bergantian. Adanya kesatuan dan keharmonisan. Kelompok mengutamakan menyelamatkan muka dan menghindari menyakiti orang lain atau evaluasi negatif. Selanjutnya ada budaya konteks tinggi dan konteks rendah. Pembagian budaya ini ditandai dengan ciri paling jelas, yaitu bagaimana cara masing-masing budaya berkomunikasi. Konteks tinggi cenderung mementingkan cara berkomunikasi, sementara konteks rendah ini mementingkan isi komunikasinya. Konteks tinggi ini bersifat implisit dan lisan, sedangkan di konteks rendah bersifat eksplisit dan tulisan. Pada konteks tinggi ini mengutamakan emosi dan basa-basi, sedangkan pada konteks rendah menjauhi sikap emosi dan tidak mengutamakan basa-basi.
Pada konteks tinggi, gaya komunikasi yang digunakan yaitu memakai gaya komunikasi tidak langsung dan mengutamakan pertukaran informasi nonverbal dengan suasana komunikasi nonformal. Sedangkan pada konteks rendah, gaya komunikasinya yang digunakan yaitu menggunakan gaya komunikasi langsung dan yang diutamakan adalah pertukaran informasi secara verbal dengan suasana komunikasi yang formal. Yang selanjutnya ada cara bagaimana meningkatkan kualitas komunikasi antar budaya, yaitu ada 7 cara, diantaranya edukasi diri, kurangi ketidakpastian, kenali perbedaan, hadapi stereotip diri sendiri, sesuaikan komunikasi kita, kurangi etnosentrisme yang dimiliki dalam diri sendiri, dan kelola keguncangan budaya culture shock jika terjadi. Yang pertama ada edukasi diri. Edukasi diri sendiri ini dapat dilakukan dengan cara mencari informasi tentang budaya tersebut dan hadapi rasa takut yang dimiliki. Yang kedua, kurangi ketidakpastian. Kurangi ketidakpastian ini dengan banyak menyimak, teliti dalam berpersepsi, menjadi pribadi yang spesifik, dan mintalah umpan balik. Yang ketiga ada kenali perbedaan. Terdapat beberapa macam perbedaan yang harus dikenali seperti perbedaan antara pribadi berbeda budaya, perbedaan antar kelompok beda budaya, dan perbedaan makna. Yang keempat ada hadapi stereotip diri sendiri. Stereotip merupakan kesan terhadap sekelompok orang yang sifatnya tetap, sulit berubah, dan bisa positif ataupun negatif. Yang kelima ada sesuaikan komunikasi kita. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menyesuaikan komunikasi kita dengan cara mempelajari sistem simbol orang lain dan juga berbagi sistem simbol kita kepada orang lain. Yang keenam, kurangi etnosentrisme yang dimiliki di dalam diri sendiri. Etnosentrisme ini merupakan suatu kecenderungan untuk mengevaluasi nilai, kepercayaan, perilaku budaya kita sendiri sebagai sesuatu yang lebih positif, lebih logis, dan lebih natural dibandingkan dengan budaya lainnya. Dengan kita mengurangi etnosentrisme ini, maka kohesivitas, patriotisme, dan kerelaan untuk berkorban yang diciptakan pun akan terminimalisir. Dengan adanya etnosentrisme sendiri, ini terdapat efek buruk yang dihasilkan, yaitu seperti mendorong terjadinya diskriminasi terhadap budaya lain. Dan yang terakhir adalah kelola kegoncangan budaya atau culture shock jika terjadi. Kegoncangan budaya atau culture shock sendiri merujuk pada reaksi psikologis seseorang yang dialami ketika berada di dalam budaya yang sangat berbeda dengan budaya yang dimilikinya. Culture shock ini merupakan hal yang sangat normal karena sebagian orang pernah mengalaminya ketika memasuki suatu budaya yang baru dan atau budaya yang berbeda. Sekian materi mengenai komunikasi antar budaya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.